Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitulah. Bare tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu, maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini? Apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain? Apakah ini dan sebagainya? Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu dan akhirnya apa? Dia murtad. Di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Seperti apa yang dikatakan oleh dua ustadz di depan, bahwa benarlah adanya, belakangan ini banyak sekali umat Islam murtad dan beralih keyakinan kepada agama lain, dan itu semuanya beralasan. Seperti yang sudah kita dengarkan bagaimana penuturan daripada ustadz-ustadz yang memperhatikan perkembangan dari agama Islam, membuktikan bahwa banyaknya umat yang murtad beralih keyakinan itu karena perbuatan dan sikap mereka sendiri. Dengan alasan agama, mereka memaksakan kehendak mereka, terlebih dalam jumlah yang bisa dikatakan sebagai mayoritas. Mereka selalu mengintimidasi agama-agama yang bisa dikatakan relatif kecil. Kalau kita merenungkan bahwa kata agama itu berasal daripada kata A dan gama. A itu artinya tidak, gama artinya kacau balau. Nah, seharusnya orang-orang yang memiliki agama itu menghasilkan atau membawa dampak, tidak menciptakan sebuah kekacauan, baik dari yang meyakininya atau orang yang ada di sekitarnya. Dan kalau saya artikan bahwa dengan adanya agama itu menciptakan ketenangan, kedamaian, dan tidak ada kekacauan di sana. Namun ini lain ketika agama merasa lebih besar dan mayoritas, justru mereka menyalahgunakan agama dan akhirnya menciptakan kekacauan. Nah, seperti video berikut ini adalah salah satu bukti bagaimana sikap dan perbuatan mereka yang sangat arogan. Dan ini dipertontonkan di publik sehingga banyak akhirnya dari antara mereka sendiri mulai merasa jenuh dan tidak simpati dan empati kepada mereka. Kalau mereka mendengar bagaimana mereka husuknya serta bagaimana mereka tekunnya beribadah bahkan sholat 5 kali satu hari, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan ibadah mereka. Seperti ini videonya.
Jadi dalam video ini terlihat ada satu buah jemaat, yaitu jemaat terlihat dari bahasanya adalah jemaat HKBP, yang gereja mereka dilarang bahkan disuruh tutup. Namun karena mereka tidak punya tempat ibadah, akhirnya mereka harus beribadah di pinggir jalan dan memakai tenda sebagai penutup ruangan mereka. Sekalipun mereka sudah tersisihkan, sudah ditolak, bahkan mengalami intimidasi seperti yang saudara-saudara lihat, umat Kristen dari gereja HKBP ini tetap tekun beribadah dan tidak mau membalas serta menyerang agama yang merasa mayoritas, yang telah memaksa mereka untuk keluar dari rumah ibadah mereka. Namun sekalipun mereka sudah menerima keadaan beribadah di pinggir jalan, tetap saja dari umat yang merasa mayoritas itu mengintimidasi dengan memasang toa atau pengeras suara untuk mengganggu mereka saat mereka ibadah. Seperti terlihat dalam video ini, ada 2 toa diarahkan kepada tenda ini, di mana umat Kristen sedang beribadah. Nah, terlihat juga pada saat hujan, mereka juga terganggu daripada hujan yang turun membasahi mereka. Tetap saja umat ini tidak memberontak, namun tetap tekun beribadah. Nah, kalau ini dilihat oleh orang-orang yang berhati mulia atau orang-orang yang hatinya memang baik, sekalipun dari agama Islam, pasti mereka sudah merasa gerah dengan perbuatan mereka. Inilah yang mengakibatkan mereka sendiri banyak yang meninggalkan agama mereka alias murtad. Mereka tidak tega atau mereka merasa menjadi orang-orang atau manusia munafik yang merasa dirinya beribadah, beragama, tapi tidak menciptakan ketentraman dan kedamaian. Nah, saudara boleh lihat bagaimana ada pintu gerbang digembok, itu adalah gereja mereka. Nah, jadi jangan salahkan kalau banyak daripada umat Islam murtad dan tinggalkan agama mereka sendiri, karena itu semuanya dari perbuatan mereka, sikap mereka yang arogan. Itu sebabnya 2 ustadz tadi mengatakan yang benar sebagai nasihat untuk mereka sendiri yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi mereka alasannya apa? Karena alasannya adalah misalkan peraturan pemerintah, ya enggak, mereka melanggar peraturan pemerintah. Mereka melanggar syariat Islam juga iya, peraturan pemerintah juga iya, melanggar akal pikiran juga iya, melanggar adat juga iya, melanggar tradisi ketimuran juga iya, semuanya mereka langgar. Demi apa sih sebenarnya? Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatasnamakan Islam. Makanya inilah yang kemudian disebut sebagai pemurtadan yang dilakukan justru oleh orang-orang Islam sendiri. Apa sih sikap muslim sesungguhnya kalau ada orang yang mau bikin gereja? Begini Bapak Ibu, 1, di dalam Islam tidak ada satupun ajaran yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Nggak ada satupun. Saya ingin tanya sama orang yang ngamuk-ngamuk kalau orang pengen mendirikan rumah ibadah itu. Dari mana dia dapat dalilnya, Pak? Ada nggak di Quran? Kalau ada gereja hancurin, ada nggak? Kalau ada orang mendirikan rumah ibadah nggak usah diizinkan, ada nggak? Nggak ada kan? Kemudian kita nyontoh Nabi, Bapak Ibu. Nabi dikunjungi 60 umat Kristen Bani Najjar. Itu yang berkunjung pendeta-pendeta, jemaatnya. Begitu sampai di Madinah, minta izin kebaktian di Masjid Nabawi. Ada yang pernah umroh nggak? Ada kan? Tahu nama Masjid Nabawi kan? Itu masjid yang sangat mulia, Bang. Oleh Nabi diperbolehkan kebaktian di Masjid Nabawi. Bayangkan Nabi memperbolehkan umat Kristen kebaktian di Masjid Nabawi. Coba Bapak Ibu, tempat yang sangat mulia. Nabi nggak melarang, sahabat yang lain pengen melarang. Da'uhum, kata Nabi. Jangan larang, mereka biarkan saja. Mereka sedang beribadah. Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri.
Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja ini, Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi, kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kan dalam kondisi perang paling menyakitkan sekalipun, itu tempat ibadah gak boleh diganggu-gugat. Itu syariat Islamnya jelas. Lalu gimana ceritanya ada orang-orang Islam yang justru malah melakukan penggerebegan bukan hanya sekali tapi berkali-kali? Kenapa bisa seperti itu? Nah, saya dalam hal ini membela syariat Islam, bahwa dalam Islam itu tidak boleh mengganggu-gugat ajaran agama lain. Dalam hal ini tidak boleh mengganggu-gugat orang-orang yang sedang beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kita telah melihat semua video, bahkan nasihat ataupun pernyataan daripada Ustadz yang telah meluapkan isi hatinya. Bagaimana tidak banyak umat Islam akhirnya murtad dan menyeberang ke agama lain. Karena mereka melihat dan mencari agama mana yang sebenarnya melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya. Tentu agama yang damai adalah agama yang penuh kasih dan tidak selalu berbuat namanya kejahatan, atau kehidupan mereka menjadi contoh dan teladan dan selalu memberikan kedamaian kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tentulah mereka akan memilih agama yang teduh, tenang, dan bersahabat, terlebih lagi penuh cinta dan kasih. Karena tidak mungkin Allah dan Tuhan mengajarkan sesuatu yang jahat. Artinya seharusnya semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik, bahkan takut melakukan kejahatan, apalagi melukai perasaan sesamanya. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan hal demikian, kecuali agama setan. Nah, jadi kita sudah bisa menilai mengapa, akibat dari apa banyak umat Islam murtad dan tinggalkan keyakinannya. Semoga video ini menjadi perenungan bagi kita semuanya dan bagi saudara-saudara yang beragama Islam. Kiranya saudara-saudara mulai berpikir ulang, mendengarkan hasutan atau ceramah yang mempropaganda perpecahan atau yang membagikan atau menyebarkan ujaran kebencian. Kiranya video ini boleh menjadi renungan yang terbaik bagi kita. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah serta menjadi manusia-manusia yang menciptakan kedamaian, ketenangan, dan kerukunan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.